Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 25 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar kami memandang hanya pada-Mu ya Yesus dan menerima Roh-Mu, maka kami dikuatkan dan dapat menang melawan setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patris, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, dimanapun kita berada. Pembacaan renungan pagi kita pada hari ini, Kamis 25 September 2025 dengan judul, Masing-masing kita perlu mengetahui kelemahan kita sendiri. Ayat tema diambil dari Lukas 22 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iblis selalu menyusup antara jiwa manusia dan Allah. Ia selalu berusaha membuat manusia menyuarakan saran-sarannya alih-alih firman Allah. Betapa sedikitnya Petrus memahami kelemahannya sendiri. Ia tidak dapat memahami bahwa rohnya baik-baik saja, bahkan ketika ia berusaha untuk meniadakan kata-kata Kristus yang hikmat, yang membuka bagi mereka atau para murid masa depan yang penuh duka cita dan penderitaan, baik baginya maupun bagi mereka. Kristus melihat bahwa jika roh Petrus tidak diubahkan, ia tidak akan mampu menanggung ujian dan pencobaan berupa penolakan, penghinaan, penghukuman, dan kematian Tuhannya. Menanggapi peringatan gurunya, ia menjawab, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal
bahwa Engkau mengenal aku. Kita melihat bagaimana alamiah manusia dapat tertipu, bagaimana alamiah manusia dapat disesatkan, karena setan diizinkan untuk campur tangan di antara jiwa manusia dan Yesus. Perkataan Kristus perlu diucapkan dengan penuh otoritas, "Enyalah iblis, biarlah aku mendekat kepada hamba-hambaku, agar mereka tidak dikalahkan, agar mereka percaya kepada firman-Ku, bukan kepada perkataan para penipu, karena apa yang kukatakan adalah kebenaran dan keadilan." Umat Allah yang diselamatkan dari api oleh Yesus Kristus menyadari dosa mereka dan merasa rendah hati serta malu. Allah melihat dan mengenali pertobatan mereka serta memperhatikan kesedihan mereka atas dosa yang tidak dapat mereka hapus atau batalkan sendiri. Tetapi ketika mereka berdoa, doa mereka didengar, dan inilah alasan mengapa setan berdiri di samping untuk melawan Kristus. Ia melangkah di antara jiwa yang bertobat dan percaya dan Kristus. Ia berusaha mendebarkan bayangan nerakanya di hadapan jiwa itu untuk meredam iman dan meniadakan firman Allah. Jika setan berdiri di antara jiwa dan Yesus Kristus, maka kasih, penerimaan, dan pengampunan Kristus pun menjadi pudar. Pria dan wanita akan terus-menerus berusaha mempersiapkan jubah kebenaran untuk menutupi cacat dan dosa mereka, sementara Kristus ingin mereka datang kepadanya apa adanya dan percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi mereka. Dalam kasih-Nya yang lembut, Bapa yang pengampun memberikan jubah terbaiknya untuk dikenakan kepada anak-Nya yang kembali. Dikutip dari Letter 65 tahun 1894. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah nasihat yang baik sekali bagi umat-umat Allah, khususnya para penyembah Allah yang benar. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 61, 1898 paragraf 7 yang berbunyi, "Dalam kejatuhan Petrus, kita melihat di hadapan kita kasus kita masing-masing." Artinya, kejatuhan Petrus adalah gambaran kondisi kita masing-masing. Kita semua punya kelemahan sama seperti Petrus. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Pertama, Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Kemudian Lukas 22 ayat 33, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Dan Yohanes 13 ayat 37, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Karenanya, Roh Nubuat berkata tentang Petrus dalam Christ Object Lesson halaman 152 paragraf 2. Pada masa awal pemuridannya, Petrus merasa dirinya kuat. Seperti orang Farisi, menurut pandangannya sendiri, ia tidak sama seperti orang lain. Bukankah kita pun demikian? Jika kita sudah mencapai pencapaian tertentu, kita menjadi merasa kuat dan merasa berbeda dengan orang lain. Bahkan, sering kita merasa orang lain harus ikut standar kita agar mereka pun merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, Petrus tidak menyadari bahayanya sendiri. Rasa percaya diri menyesatkannya. Ia merasa mampu menahan godaan. Tetapi dalam beberapa jam saja ujian itu datang, dan dengan mengutuk serta mengumpat,
ia menyangkal Tuhannya. Inilah Petrus, inilah kita. Merasa kuat, tapi sebenarnya punya banyak kelemahan. Mereka yang merasa kuat, tapi tidak sadar punya banyak kelemahan ini, cenderung menjadi Farisi. Sebab setan masuk pada celah ini. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 275 paragraf 2. Iblis selalu menyusup antara jiwa manusia dan Allah. Ia selalu berusaha membuat manusia menyuarakan saran-sarannya alih-alih firman Allah. Apa yang Petrus katakan dan lakukan adalah saran setan. Itu bukan dari firman Allah. Sepertinya bagus, tapi tidak. Sebab berasal dari orang yang punya banyak kelemahan. Itu sebabnya tidak lama kemudian Petrus sangkal Tuhannya. Nah, apakah hanya ini bahaya dari penyusupan setan antara jiwa kita dan Tuhan? Oh tidak. Renungan hari ini amarkan dalam Christ Triumphant halaman 275 paragraf 6 yang berbunyi, jika setan berdiri di antara jiwa dan Kristus Yesus, maka kasih penerimaan dan pengampunan Kristus pun menjadi pudar. Pria dan wanita akan terus-menerus berusaha mempersiapkan jubah kebenaran untuk menutupi cacat dan dosa mereka, sementara Kristus ingin mereka datang kepadanya apa adanya dan percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi mereka. Inilah bahayanya mengizinkan setan menyusup di antara kita dan Yesus. Setan akan mempengaruhi kita untuk membuat jubah kebenaran diri sendiri, seperti Petrus, merasa kuat dan mampu, padahal sebenarnya lemah. Mereka yang merasa kuat dan mampu ini yang akan membuat jubah kebenarannya sendiri, padahal punya banyak kelemahan. Nah, salah satu kecenderungan orang-orang yang membuat jubah kebenarannya sendiri adalah bahwa dirinya dijadikan standar. Perhatikan perbuatan Petrus berikut ini dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang kepada murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hebat sekali si Petrus. Dia berani tarik Yesus dan tegur Yesus, yaitu berdasarkan standar dirinya, yaitu manusia yang banyak kelemahan. Sebab Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Artinya, Yesus tahu bahwa setan sudah menyusup antara Petrus dan Tuhannya, yang membuat Petrus tidak hanya percaya diri, tidak hanya lupa akan kelemahannya, namun memaksakan standar dirinya kepada orang lain. Sampai-sampai Yesus marah kepada Petrus. Karenanya dinasihatkan kepada kita dalam suratnya nomor 65 tahun 1894 paragraf 20. Kita jauh lebih membutuhkan hadirat dan kuasa Allah, dan Ia sedang menantikan permintaan kita. Pupuklah iman dan kesungguhan dalam doa. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memohon bagi kita. Roh Kudus-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya Yesus, bekerja di dalam kita. Ketika pencobaan datang, janganlah mengeluh. Jangan biarkan pikiran bersungut-sungut memasuki jiwa. Yesus, Juru Selamat yang mulia, mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Sesudah itu, jika kita sudah insaf, maka tugas kita sama dengan tugas Petrus, yaitu kuatkan saudara-saudara kita. Betapa sering kita mencoba menguatkan saudara-saudara kita, padahal kita belum insaf. Kita masih merasa kuat, padahal punya banyak kelemahan. Dan bahkan memaksakan standar diri kepada yang lain. Tidak heran timbul masalah. Tetapi, jika kita seperti Petrus, yang pada akhirnya insaf bahwa dia punya banyak kelemahan, dan hanya dalam Yesus dia kuat, maka dia dapat menguatkan saudara-saudaranya seiman.
Karenanya, kenali kelemahan diri sendiri dan datang kepada Yesus untuk diubahkan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, agar kami masing-masing mengenali kelemahan diri kami masing-masing. Terlalu sering kami seperti Petrus, hanya melihat kepada orang lain, dan menggunakan diri sendiri sebagai standarnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab bila mana roh Kristus tinggal dan bekerja dalam hati kami, maka kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kami pun dapat mengenali kelemahan kami, dan hanya Yesus yang dapat membersihkan kami dari kekotoran dan mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia. Dan pada akhirnya kami dapat berdiri teguh apapun yang terjadi, teristimewa hingga pada saat Yesus datang kedua kali, kami didapati benar dan layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.